Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan saat ini. Api pelahap kehampaan adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua di peringkat api surgawi. Itu peringkatnya bahkan lebih tinggi dari api teratai pemurnian iblis. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api teratai pemurnian iblis. Setidaknya, berita tentang api teratai pemurnian iblis telah tersebar di seluruh benua, tetapi Xiao Yan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan api pelahap kehampaan ini sampai sekarang. Api pelahap kehampaan menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, api pelahap kehampaan bisa dianggap sebagai keberadaan misterius. Api pelahap kehampaan dikatakan mampu melahap apapun. Hanya sejumlah kecil hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tetapi api pelahap kehampaan ini hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda ini. Oleh karena itu, keterkejutan dalam hati Xiao Yan relatif kuat ketika dia melihat kepala aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Api pelahap kehampaan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki api pelahap kehampaan? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa. Kejutan yang ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di samping gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Menara Pil mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang telah menjadi benar-benar sunyi. Api pelahap kehampaan terlalu misterius. Hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di kepala tangan Hall of Souls. Mencicit. Sekelompok api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangis gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiao Yan, sepertinya itu sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala aula jiwa sedikit tertawa saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap sekelompok api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, api surgawi milikmu ini bukanlah api pelahap kehampaan. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit tercengang. Selain api pelahap kehampaan, tidak ada api surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Oh! Kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar pernyataan Xiao Yan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, jika apiku ini bukan api pelahap kehampaan, mengapa kamu tidak memberitahuku apa itu? Xiao Yan menatap wajah kepala Hall of Souls dan tersenyum. Guncangan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Api pelahap kehampaan ini memang mampu memancarkan kekuatan pelahap yang unik, tetapi Xiao Yan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menenangkan diri. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala aula. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala aula jiwa mungkin memiliki hubungan dengan api pelahap kehampaan, tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah api pelahap kehampaan yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa dibuat Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak bisa dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki api pelahap kehampaan. Namun, tampaknya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah api benih dari api pelahap kehampaan? Mata Xiao yang menatap kepala Hall of Soul saat dia tiba-tiba bertanya. Yang disebut nyala api benih ini adalah nyala api yang terpisah dari nyala esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan dari api esensi, tetapi itu jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi.
Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk api benih adalah sesuatu yang dimiliki oleh sangat sedikit api surgawi. Api teratai pemurnian iblis yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang memisahkan dan membentuk api benih, seseorang akan menurunkan kekuatannya. Api iblis itu tidak menyukai perasaan kekuatannya yang terpisah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala aula. Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala aula yang menyipit ketika kata-kata "nyala benih" disebutkan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki api pelahap kehampaan yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan-lahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki api benih api pelahap kehampaan, ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki api pelahap kehampaan yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka untuk menemukan petunjuk tentang dasar klan Hun kali ini. Api pelahap kehampaan adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli dalam bermain api. Kepala aula jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar. Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Api pelahap kehampaan sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan api pelahap kehampaan. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan orang lain selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, bahkan jika itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala aula jiwa mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam melebarkan mulutnya dan dengan kasar menggigit tangan kepala aula. Dou Qi mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit pucat setelah Dou Qi di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang awalnya berukuran kepala telah menjadi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir bisa merasakan Dou Qi di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda berusaha membebaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Dou Qi mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit. Api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Mata cekung hitamnya menatap Xiao Yan. Suara samar air liur yang tertelan bisa jadi, membuat wajah api hitam tampak asing. Hei api pelahap, bunuh dia. Kepala aula jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menyebut gugusan api ini juga berbeda. Mencicit. Api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, nyala api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang-benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kelompok api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sungguh rasanya yang enak. Api hitam bergoyang dan wajah manusia yang sangat besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Itu mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh, dengan patuh biarkan aku melahapmu. Bang! Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam nyala hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda berkumpul dengan cepat di depannya. Mereka menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Yi kecil. Yi kecil, cepat kembali.
Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Yi kecil adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiao Yan benar-benar akan melompat panik jika Yi kecil ditelan oleh api hitam. Kungko. Yi kecil hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar tangisan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat memelototi wajah manusia. Api teratai pemurnian iblis dan api pelahap kehampaan masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan dari yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara dua jenis api surgawi ini sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yi kecil adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari api teratai pemurnian iblis. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari nyala api utama, bertindak dengan arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan muncul dari dalam tulangnya. Kungko. Dalam amarahnya, tubuh mungil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa, dan kemudian nyala api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak sekelompok api hitam. Api surgawi dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan api, dia tidak akan bisa menandingi kendali Yi kecil. Bagaimanapun, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna dan tanpa celah karena bentuk aslinya adalah roh nyala api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan nyala api pelahap kehampaan. Itu buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak dapat diprediksi jika wujud sebenarnya dari api pelahap kehampaan menelan Yi kecil. Tapi bagaimana mungkin benih api bertindak terampil di depan Grandmaster sejati? Kungko. Yi kecil benar-benar mengabaikan api pelahap kehampaan. Api merah muda bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar. Setelah itu, ia dengan kuat meraih wajah besar itu di depan banyak pasang mata yang terpana. Yi kecil tampak seperti dia benar-benar berencana untuk menelan biji api dari api pelahap kehampaan ini. Kegentingan. Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh api pelahap kehampaan mengeluarkan teriakan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yi kecil. Wajahnya mulai meronta-ronta. Api hitam terus menyembur dari tubuh wajah itu. Mereka dengan liar menyapu Yi kecil. Kungko. Yi kecil mengabaikan pembalasan api pelahap kehampaan. Api berwarna pink di tubuhnya menggumpal menjadi armor seperti kristal. Terlepas dari bagaimana api pelahap kehampaan memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstraksi energi di dalam tubuh Yi kecil. Bang! Sambil memblokir kekuatan melahap dari api pelahap kehampaan, tinju erat Yi kecil terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam berangsur-angsur menjadi sedikit tersebar. Brengsek, kamu benar-benar berani melukaiku? Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah api manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya api benih dari api pelahap kehampaan sementara Yi kecil adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai pemurnian iblis. Lupakan biji api belaka. Bahkan jika bentuk aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Yan. Kungko. Kecerdasan Yi kecil saat ini tampaknya meningkat. Tidak hanya dia bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan api pelahap kehampaan. Tangannya meraih wajah besar manusia saat api merah jambu yang mengerikan melonjak dari telapak tangannya. Nyala api ini benar-benar melilit api pelahap kehampaan. Kamu berani menyempurnakanku? Anda mencari kematian.
Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara tegas. Api pelahap kehampaan belum pernah bertemu dengan apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun ini, tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, saya telah kehilangan koneksi dengan benih api. Kepala Aula Jiwa, yang berdiri tidak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan biji api dari api pelahap kehampaan telah terputus. Api surgawi dalam tubuh anak nakal ini telah mengalami mutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap dari api pelahap kehampaan. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls dengan cepat berkedip. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya nyala api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan untuk melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan api pelahap kehampaan, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan menjelaskan ke klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha, kepala aula, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi, namun, kepala aula jiwa baru saja bergerak ketika sosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiaoyan, yang telah mengawasi kepala aula. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi dingin ketika dia melihat Xiaoyan campur tangan dan memblokirnya. Dia tidak terganggu oleh doukinya yang berkurang setelah dilahap oleh api pelahap kehampaan sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan paling ganas pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum karena serangan liar dan kejam dari kepala aula jiwa ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Hall of Soul saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, api pelahap kehampaan telah menelan banyak doukinya sebelumnya. Kepala aula jiwa secara alami tidak lagi dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Keduanya sekali lagi melepaskan serangan ganas sementara Yi kecil di langit melebarkan mulutnya dan mengeluarkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke dalam kelompok api di depannya. Api pelahap kehampaan, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak dapat menahan tekanan pada saat ini. Pekikan yang menyedihkan dikeluarkan. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari gugus api merah muda seperti lalat tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan api pelahap kehampaan menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Pak Tua Hunmo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas maju. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan api pelahap kehampaan. HMPH, apa kamu berencana melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yao Lao menjadi sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Do Wusheng yang tersisa dari aliansi Sky Menshan memindahkan dan menahan beberapa elit Do Wusheng dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertarungan kacau balau akan meletus pada tanda pertama ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Sky Menshanku tidak sedikit pun takut padamu jika Hall of Souls menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Barisan dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kerugian yang menyedihkan bahkan jika mereka bisa menang. Kehilangan hal seperti itu adalah sesuatu yang bahkan klan Hun berusaha yang terbaik untuk menghindarinya. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin melonjak di mata Pak Tua Hunmo saat dia dengan lembut bertanya. Hun Qianmo menatap tajam ke pria muda berpakaian hijau di depannya. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun.
Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan berlanjut seperti apa adanya. Hun Qian menghirup udara dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi kecil yang besar menghantam klaster api ketika kedua belah pihak mundur. Kelompok api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki api pelahap kehampaan, api surgawi itu seperti binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena mereka berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat seringkali memakan api yang lebih lemah. Ketika Xiao Yan ingin mendapatkan api hati jatuh di masa lalu, nyala itu telah mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan. Api pelahap kehampaan menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu harus sedikit lebih kuat dari api teratai pemurnian iblis. Namun, api pelahap kehampaan saat ini hanyalah nyala benih api. Sangat mudah bagi kecil untuk mengkonsumsinya. Grup. Yi kecil mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran bunga teratai. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Yan, yang sedang bertarung dengan kepala Hall of Souls. Baru setelah itu ia melayang ke suatu tempat agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai diam-diam berguling di sekitar tubuhnya. Kepala Aula Jiwa, yang terjerat dengan Xiao Yan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan tepi. Hatinya sangat terkejut hingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan berdaging Yi kecil menunjukkannya, Kungko, pukul. Swos! Suara Yi kecil baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat melesat ke langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Souls. Gemuruh. 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang menakutkan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. HMPH. 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh 2 api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat kepala Hall of Souls diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan yang teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekitar tubuhnya saat dia buru-buru ditarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur sejauh 10.000 kaki. Sosok itu, kepala Aula Jiwa, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ketua Hall of Souls, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala Aula Jiwa merasa dikejutkan oleh kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya. Bermimpilah. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala Aula Jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiao Yan. Suara yang dalam meledak di titik kontak. Tubuh keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala Aula ini. Mata kepala Hall of Soul suram saat dia memelototi Xiao Yan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara yang padat, anggap dirimu beruntung kali ini. Kepala ini secara pribadi akan membalas dendam di lain waktu. Mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit kedinginan setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi melonjak.
10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya di depan banyak mata yang terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Jantung kepala Aula Jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan yang berada di jalur tabrakan dengan tubuhnya.